SKCK itu kan terkait persyaratan untuk beliau mungkin mau sekolah atau mencari kerja ya. Iya, betul. Nah, di situ kita memastikan bahwa untuk mendapatkan itu dia punya jaminan otomatis mau kerja sehat Harus juga sehat, jaminan ya. seperti itu. Walaupun nanti setelah bekerja dia nanti akan dialihkan ke pemberi kerjanya. Pemberi kerja ya, iya, bukan jadikan prioritas kesehatan itu menjadi hal yang utama. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan terjadinya sakit atau ini jangan sampai nanti pas sakit kemudian baru bingung gimana seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi kepesertaan atau masyarakat itu sudah cukup tinggi kesadarannya ya. Cuman memang ada faktor tertentu Mbak yang mempengaruhi bahwa dia memiliki JKN tapi tidak aktif, misalnya seperti itu. Nah, diketahui bersama JKN ini sangat membantu. Betul. Sebagai kan sekitar sudah 98% penduduk kita juga sudah memiliki istilahnya terdaftar sebagai JKN. Nah, seperti itu tentunya ini masyarakat sudah merasakan manfaat pentingnya memiliki JKN. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, seperti yang kita ketahui sejak tanggal 1 Agustus 2024 sudah diberlakukan syarat wajib atau mandatori untuk mendaftar SKCK yaitu sebagai anggota aktif peserta JKN. Tentu kita akan mengobrol tentang penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Ibu Aminah Pamikatsih selaku analis perluasan dan kepatuhan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Kepwil 6. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa cantik sekali Ibu. Fresh ya Bu ya, masih semangat dan segar. Monggo Ibu bisa menyapa Tribuners terlebih dahulu. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berserta Aminah Pamikatsih, analis perluasan di Kedeputian Wilayah 6. Baik, terima kasih Ibu. Ini Bu, kita akan ngobrol tentang pembuatan SKCK yang sudah ada mandatorinya untuk syarat wajib yaitu sebagai peserta aktif JKN gitu ya Bu. Sebenarnya alasan utama di balik ini apa sih Bu? Kita pengen tahu Bu, monggo Bu. Jadi yang pertama untuk JKN ini kan sifatnya wajib ya. Yang pertama tentunya mendorong masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan. Ya, karena masyarakat itu kan lapisannya banyak, ada yang jaminan kesehatan dibantu, ada yang mandiri dan sebagainya. Ini salah satu upaya untuk mendorong masyarakat memiliki JKN itu adalah salah satunya adalah JKN istilahnya persyaratan di SKCK. Nah ini mungkin apakah di wilayah Jawa Tengah ini Bu masih banyak peserta yang belum sadar ataupun masih banyak yang tidak terdaftar. Makanya waktu ini kan dimulainya waktu tanggal 1 Agustus ya Bu ya 2024. Sebelum diberlakukan ini gimana Bu? Apakah banyak sekali masyarakat Jawa Tengah itu yang belum sadar akan JKN ini Bu? Sebenarnya kalau dari sisi kepesertaan atau masyarakat itu sudah cukup tinggi kesadarannya ya. Cuman memang ada faktor tertentu Mbak yang mempengaruhi bahwa dia memiliki JKN tapi tidak aktif, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin ada lapisan masyarakat yang kepesertaannya itu ditanggung oleh negara. Kemudian ditanggung oleh perusahaan atau karena dia bekerja di swasta atau mungkin pegawai negeri, TNI dan sebagainya. Kemudian ada yang memang mandiri. Nah, mandiri itu ya dia menanggung dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi banyak memang sebenarnya sudah terbantu sih masyarakat gitu. Jadi secara ini ya kondisi mereka artinya mereka masuk di segmentasi mana itu sebenarnya sudah terjamin. Jadi kalau tingkat kesadaran sebenarnya cukup tinggi. Cuman memang di sini ada kalau terkait dengan mandiri itu ada kemampuan membayar mungkin ya. Jadi sangat mempengaruhi. Kemudian kalau dia pekerja penerima upah, atau dia bekerja, nah ini tentunya kesadaran memberi kerja. Berarti kesadaran memberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan untuk pekerjanya. Nah ini yang kita awasi nih. Harus patuh mereka itu karena kamu mempekerjakan ya harus menjamin kesehatannya. Nah, ini apakah ada Bu untuk saat ini sebagai penyelenggara ataupun kerja tadi ya Bu ya, itu apakah ada yang tidak diberikan fasilitas BPJS kesehatannya saat ini? Oknum-oknum gitu ya Bu? Ada Mbak tentunya. Nah ini adalah jadi latar belakang ya dari kenapa SKCK ini gitu ya. Sebelumnya memang tadi ada
terkait dengan peraturan pemerintah nomor 86 terkait layanan publik. Nah, layanan publik ini berlaku untuk pemberi kerja maupun peserta. Oh, pemberi kerja dan peserta betul. gitu ya, Bu. Oh, kalau misalnya contoh pemberi kerja yang tidak patuh gitu misalnya, dia nanti tidak boleh ikut tender proyek. Gitu. Kemudian ada tidak boleh mempekerjakan tenaga asing kayak gitu. Jadi syaratnya ya dia kamu mempekerjakan 100 orang ya harus menjamin 100 orang gitu. Seperti itu, pekerjaannya berapa ya itu harus dijamin seperti itu. Lah, kemudian kalau untuk yang masyarakat, nah ini tentunya yang istilahnya dia membayar diri sendiri ya, yang tidak bekerja dan sebagainya. Nah ini kalau tidak, karena sifatnya tadi wajib, kalau tidak ikut peserta JKN, lah tadi contohnya ketika dia mau bikin SKCK, syaratnya harus aktif seperti itu. Jadi ini salah satu memang untuk mendorong semua masyarakat ini memiliki jaminan kesehatan, baik nanti itu ditanggung oleh pemberi kerjanya maupun dirinya sendiri. Berarti untuk diri sendiri pun ketika kita sebagai swasta gitu ya, kita tidak ada yang pemberi kerja, berarti kita juga bertanggung jawab akan diri kita sendiri untuk wajib membayar iuran gitu ya, Bu ya. Berarti untuk saat ini bisa dipastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia apakah wajib terdaftar di JKN aktif ini, Bu? Bersifatnya wajib ya. Bersifatnya jadi wajib. Yang belum untuk segera mendaftar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat administrasi untuk saat ini sudah tertera aktif peserta JKN ya, Bu ya. Dan syaratnya untuk saat ini wajib ya, Bu ya. Tapi untuk masyarakat Indonesia, monggo silahkan yang belum mendaftarkan diri, monggo segera diurus. Apakah pengurusan itu gampang, Bu? Untuk gampang ya, Bu ya? Gampang, baik. Gampang, jangan khawatir Tribuners kalau belum aktif sebagai peserta JKN untuk bisa chat admin gitu ya, Bu ya. Nah ini, Bu, ini bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa kebijakan Perpol nomor 6 tahun 2023 ini justru tidak mempersulit masyarakat untuk membuat SKCK. Nah, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar iuran, Bu. Monggo. Jadi tujuannya tadi yang pertama kan kita tujuannya baik ya. Intinya kita memastikan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat kita terkait dengan jaminan kesehatan ini sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi kalau istilahnya kalau sakit dia udah nggak khawatir lagi terkait biaya. Kalau zaman dulu ada Sadikin kan, sakit jadi miskin ya. Sadikin sakit jadi miskin, betul, karena emang ya biayanya mahal, Bu. Untuk sehat itu biayanya mahal. Nah, hadirlah JKN ini dengan gotong royong semua tertolong. Begitu. Gotong royong semua tertolong, luar biasa. Jadi salah satunya adalah ini nanti terkait dengan SKCK. Harapan kami SKCK itu kan terkait persyaratan untuk beliau mungkin mau sekolah atau mencari kerja ya. Iya, betul. Nah, di situ kita memastikan bahwa untuk mendapatkan itu dia punya jaminan, otomatis mau kerja sehat harus juga sehat, jaminan seperti itu. Walaupun nanti setelah bekerja dia nanti akan dialihkan ke pemberi kerjanya. Pemberi kerja ya, Bu, bukan mandiri yang membayarkan sendiri ya, Bu ya. Berarti untuk saat ini syarat menjadi peserta aktif JKN untuk mendaftar SKCK itu bukan mempersulit ya, Bu ya? Tidak mempersulit ya, karena juga kembali lagi untuk diri kita sendiri. Bahwa kalau kita bekerja emang harus badan itu waras ya, Bu ya. Makanya kita juga, saya setuju administrasi ini adanya mandatori gitu ya, Bu ya. Berarti untuk saat ini sudah menjadi mandatori ya, Bu ya? Bukan uji coba lagi ya, Bu ya? Sudah implementasi nasional. Sudah implementasi nasional, berarti sejak tanggal 1 Agustus 2024 lalu. Nah, bagi peserta, bagi Tribuners semuanya nih yang mungkin belum tahu atau mungkin akan mengurus SKCK gitu ya, monggo bisa mengaktifkan dulu JKN-nya ya, Bu ya. Karena gampang banget mengaktifkannya, bukan hal yang rumit ya, Bu ya. Nah, ini seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa adanya yang membayarnya iurannya mandiri ya, Bu ya. Nah ini mungkin kalau kita badannya sehat, kita awal mungkin dulu sakit. Kalau orang lagi susah tuh pasti inget, Bu. Orang lagi susah pasti, waduh tak ngurus BPJS aja gitu. Ini pengalaman orang terdekat saya, Bu. Jadi tidak untuk ditiru Tribuners. Jadi ketika baru dikasih musibah sakit ya jangan sampai ya, Bu ya. Baru teringat bahwa ternyata seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa biaya kesehatan itu emang mahal. Nah ini jadi mungkin kita agak lalai. Waktu sakit kita mengurus dan bayar per bulan. Ketika kita sudah sehat kembali, kita mengabaikannya, Bu. Nah ini bagaimana untuk dari pihak BPJS ya, Bu ya, untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Jadi memang kita tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, untuk yang pertama menjaga keaktifan peserta. Itu kita sosialisasikan terus-menerus, intinya terkait dengan kesadaran masyarakat. Jadi menjadikan prioritas kesehatan itu menjadi hal yang utama. Karena kan kita tidak pernah tahu
kapan terjadinya sakit atau lah ini jangan sampai nanti pas sakit kemudian baru bingung gimana seperti itu. Nah salah satunya tadi dengan sebagai reminding ya, istilahnya SKCK ini kan mensyaratkan, jadi oh iya aku mau ngurus SKCK saya harus aktif dong, itu salah satu mengingat juga. Dan kami juga menyediakan kanal layanan yang tadi saya sampaikan bahwa sangat mudah, kanal layanan kami cukup banyak sekali, bisa lewat WA, bisa lewat call center, bisa ke kantor dan sebagainya. 24 jam ya Bu itu ya? Iya, seperti itu, sehingga tidak ada kesulitan bagi pemohon. Dan dari kami juga istilahnya kerjasama dengan Polri, bahwasanya mereka juga dari Polri mengantisipasi antrian ya, artinya membuat SKCK itu mudah dan cepat. Nah seperti itu ya. Jadi mereka dari Polri juga sudah online kan, jadi istilahnya kayak sepertinya syarat-syarat sudah diketahui dulu, sehingga ketika besok proses SKCK itu tinggal langsung masukkan datanya ya itu. Jadi cukup mudah sekali, dan prinsip dari Polri dan kami juga tepat seperti cepat itu dan tepat ya Bu ya. Nah mungkin tadi waktu tidak dibayarkan selama berbulan-bulan sampai misal beberapa tahun gitu ya Bu ya, itu mengakibatkan tunggakan dengan nominalnya yang cukup banyak. Apakah ini mungkin dari peserta, misal saya Bu, saya kok nggak sanggup membayar sebanyak ini, tapi saya perlu untuk membuat SKCK Bu, itu bagaimana solusinya Pak? Apakah dari BPJS sendiri mempunyai program untuk mencicil atau bagaimana Bu? Iya betul sekali Mbak, terkait dengan tunggakan yang cukup banyak gitu ya. Jadi kami ada program pembayaran bertahap namanya rehab. Jadi nanti peserta bisa mendaftar di situ, bisa melalui mobil JKN itu yang dimiliki itu, mendaftar di situ, nanti menyepakati bahwa kapan mereka akan berapa kali dicicil istilahnya dari tunggakan itu ya. Dari situ nanti prosesnya tetap bisa dilanjutkan karena dia nanti akan ada proses bayaran dan nanti dihitung istilahnya ada terminnya terminnya ini. Nah nanti sudah itu sebagai program kami nanti akan tetap bisa disampaikan. Karena kok nanti kalau nggak bayar gimana masih betul. SKCK ini bersifatnya kan 6 bulan harus diperbarui. Iya betul. Nah, ini kunci otomatis ya mau nggak mau bayar karena besok nggak bisa ini lagi. Perpanjang lagi ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk Tribuners jangan menunggak membayar karena semua administrasi sekarang harus aktif untuk peserta JKN gitu ya. Baik, ini Bu selanjutnya. Ini bagaimana BPJS Kesehatan ini menjamin bahwa data kepesertaan JKN itu yang diakses melalui web, portal atau oleh petugas kepolisian itu akurat dan up to date Bu. Apakah adakah potensi kesalahan atau penyalahgunaan data Bu? Iya betul. Takut ya Bu, soalnya ini kan online, takutnya kalau ada hack gitu diperjualbelikan datanya gitu Bu. Jadi kami semuanya pemegang user atau pengguna portal baik di internal kami BPJS maupun di kepolisian, kami semua menandatangani atau membuat fakta integritas bahwa data yang kita kelola itu menjadi tanggung jawab pemegang atau user ya seperti itu, dan itu diketahui oleh atasan. Kalau di mereka juga dari Kapolres masing-masing, kami ada kepala cabang dan deputi wilayah yang mengetahui. Jadi kalau istilahnya ini kan menjadi garansi ya Bu, menjadi garansi di kita kalau terjadi apa-apa terkait data itu ya yang tanda tangan tadi yang otomatis menjadi istilahnya bukan bertanggung jawab. Iya bertanggung jawab ya. Karena di situ dulu masalah. Kalau kita menjamin 100%, ya tentunya tidak ada yang bisa menjamin Tetapi dari situ orang akan menjadi berhati-hati. Ini adalah salah satu cara kami untuk bagaimana data ini agar tidak disalahgunakan. Dan tentunya aman ya Bu ya, karena untuk saat ini mungkin orang awam mungkin waktu yang sesepuh gitu ya Bu ya, takut kalau menyebarluaskan KTP, mungkin takut disalahgunakan. Jadi untuk aktif peserta JKN ini dapat dipastikan aman gitu ya Bu ya, karena mungkin sudah ada tanda tangannya gitu ya Bu ya, untuk nanti yang bertanggung jawab atas data tersebut gitu ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini Bu, ini bagaimana Bu BPJS Kesehatan akan mengawasi implementasi Perpol nomor 6 tahun 2023 di lapangan, terutama di tingkat Polsek. Nah ini tentu yang kita ketahui adanya pungli Bu. Ini gimana Bu tanggapannya Bu? Kalau terkait dengan istilahnya oknum ya, itu namanya oknum Bu, betul. Itu kan kita memang kayak di mana-mana ada deh ya. Mungkin di berbagai layanan publik itu pastinya kita ada mulai. Nanti yang penting adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bahwasanya terkait dengan JKN itu sudah ada
kanal-kanal yang resmi. Artinya kalau bisa lewat orang misalnya calo namanya bukan lewat seseorang atau orang itu, jasa orang itu adalah kader JKN. Bisa misalnya kader JKN atau agen pesiar. Memang kami bentuk agen itu tiap desa itu ada untuk melayani JKN. Nah itu justru ada tanda pengenal dan sebagainya bahwa dia identitasnya ada, misalnya bisa divalidasi lah kalau memang meragukan itu bisa di ke BPJS lah, ini bener nggak ini kader JKN atau apa namanya agen pesiar seperti itu. Jadi kalaupun memang melewati beliau-beliau itu adalah jalur yang benar. Tapi ini tentunya sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat sendiri ya, karena adanya oknum itu karena ada penggunanya juga. Betul. Selama tidak ada yang menggunakan kan oknum ya kan berarti nggak ada lahan di situ gitu. Jadi ini kembali ke masyarakat untuk kita monggo pakai jalur yang resmi karena kami sangat mudah dan kami akan siap membantu istilahnya seperti itu terkait dengan keluhan dari atau kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan kami siap membantu, artinya tidak mungkin apa istilahnya tidak ada kesulitan lah seperti itu. Jadi monggo menggunakan jalur resmi mawon gitu. Berarti dari BPJS sendiri juga ada kader JKN tadi yang udah tersebar gitu untuk wilayah-wilayah tertentu yang mungkin akses perjalanannya ke kota jauh gitu. Berarti dari pihak BPJS menghampiri gitu ya Pak ya untuk mendekati secara personal mungkin adanya keluhan ataupun permasalahan dari masyarakat yang ada gitu ya Bu ya. Jangan khawatir, tapi juga masyarakat harus berhati-hati bahwa adanya mungkin dari BPJS sudah adanya nanti identitas gitu ya Bu ya. Tapi adapun orang yang mensalahgunakan ataupun ada punya oknum gitu harus berhati-hati sendiri ya Bu ya. Baik, ini Bu selanjutnya Bu. Ini adakah rencana untuk memperluas persyaratan kepesertaan JKN aktif ini untuk layanan publik lainnya Bu? Misal perbankan gitu. Jadi kalau terkait dengan layanan publik ini kan sebenarnya memang dari Perpres PP ya, peraturan pemerintah nomor 86 tadi ada beberapa Mbak terkait dengan misalnya terkait dengan personal perseorangan itu ada SIM istilahnya SKCK, kemudian ada tender proyek, kemudian IMB, surat tanah dan sebagainya. Memang sebenarnya sudah ada peraturannya sejak tahun 2013. Nah, memang implementasinya benar-benar yang menunggu dulu ini kan satu dekade baru kemarin ada Inpres Inpres 1 tahun 2002 itu terkait dengan instruksi kepada kementerian lembaga untuk mendorong bahwa JKN ini segera untuk 100 minimal 98% di 2024 ini ya. Seluruh penduduk itu harus inilah. Akhirnya mendorongnya bagaimana? Sanksi layanan publik atau itu segera ditegakkan seperti itu. Salah satunya kemudian dari 30 kementerian lembaga antara lain dari Polri terkait dengan SKCK ini sudah mengimplementasikan seperti itu. Jadi memang banyak istilahnya hampir 30 kementerian lembaga ini misalnya contoh di pendidikan itu mensyaratkan peserta didik, pendidik lah seperti itu. Kemudian di Kementerian Agraria terkait pengurusan sertifikat tanah. Nah itu memang jadi semua tersebar tersebar luas ya publik itu di seluruh kementerian nanti bisa untuk sinkronisasi atau dihubungkan dengan JKN gitu. Baik, luar biasa, berarti untuk perkembangannya juga cukup luas ya Bu ya. Nah ini Bu, ini bagaimana BPJS Kesehatan akan menjaga keberlanjutan program JKN sehingga tidak menjadi syarat administratif saja, tetapi benar-benar memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang salah satu poin penting itu menjaga keberlangsungan ya, intinya diketahui bersama jika ini sangat membantu. Sebagai kan sekitar sudah 98% penduduk kita juga sudah memiliki istilahnya terdaftar sebagai JKN ya. Seperti itu tentunya ini masyarakat sudah merasakan manfaat pentingnya memiliki JKN ya, karena sakit itu tidak tahu datangnya kapan. Jadi ketika memiliki jaminan kesehatan tentunya juga tenang ya mereka seperti itu, dan insya Allah kami membantu secara maksimal ya untuk sepanjang itu dalam diagnosa dokter ditegakkan. Nah, jaminan kesehatan ini memberikan pengayoman seperti itu. Nah, tentunya ini kami tidak henti-hentinya memberikan advokasi kepada masyarakat, dan kami juga salah satunya adalah memapping peserta. Masyarakat ini kan beberapa lapisan ya. Nah, ini karena memang jadi harapannya yang memang sangat tidak mampu ya kita bantu. Nah, itu bisa melalui APBD atau PN itu berdasarkan mapping yang mudah-mudahan ini benar-benar tepat sasaran ya Bu ya. Gitu. Kemudian untuk yang mandiri yang memang
beliau ekonominya bagus, ini ya sadar diri dan membayar dirinya sendiri ya. Karena kembali lagi kita dengan gotong royong semua tertolong. Kemudian bagi pemberi kerja, ya seluruh pekerjaannya kewajiban ya Bu ya, karena kan sudah bekerja untuk ini ya perusahaannya, masa yang nggak dikasih timbal balik untuk salah satu fasilitas kewajiban memberi kerja kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan. Kemudian dari sisi pemerintahan, kemudian dari pensiun, ini saling kita ingatkan dan saling ini istilahnya dari sisi data ya kita benar-benar ini istilahnya kita validasi sesuai dengan apa istilahnya sesuai dengan tempatnya lah istilahnya seperti itu segmentasinya ya, jangan sampai yang peroleh ini salah sasaran ya Bu ya. Nah ini yang terakhir Ibu, untuk harapan dan pesannya kepada masyarakat Indonesia, karena sesuai tadi ya Bu ya, sejak tanggal 1 Agustus sudah diberlakukan adanya mandatori sebagai peserta aktif JKN untuk membuat SKCK. Nah ini monggo Bu. Sahabat Tribuners, terkait dengan SKCK ini memang mungkin diperuntukkan pada segmen tertentu ya, khususnya mungkin bagi masyarakat yang masih sehat karena dia mau cari kerja atau barangkali untuk mencari sekolah. Jadi memang kembali lagi prinsipnya adalah dengan gotong royong semua tertolong, kita yang sehat membantu yang sakit. Jadi jangan sampai dilihat syaratnya, aduh ini mempersulit, tidak, tapi ini investasi untuk kita semua sehingga mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia sadar dari dalam dirinya untuk memiliki JKN ini sebagai kebutuhan dasar dan membantu sesama. Gitu. Luar biasa Ibu, dengan gotong royong semua tertolong ya Bu ya, luar biasa. Jadi emang kita harus berkolaborasi penuh ya Bu ya. Baik, cukup sekian, saya Reta Sunarto pamit undur diri, bye-bye.